Hai adik-adik, masih terus semangat ya belajarnya? Masih bersama saya, Mr. Edi, di channel Cukli Smart. Jangan lupa like and subscribe-nya ya. Kali ini kita akan belajar tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup. Yang pertama yang akan kita bahas adalah molekul yang mendasari pewarisan sifat. Individu akan mewariskan sifat-sifat yang dimiliki kepada keturunannya. Dan sifat-sifat ini dibawa oleh materi genetik berupa DNA dan RNA yang ada di dalam inti sel. Ini sebuah sel dan di dalam sel itu terdapat yang namanya inti sel atau nukleus. Nah, di dalam nukleus ini terdapat yang namanya kromosom. Dalam kromosom terdapat suatu gen yang membawa sifat keturunan, yaitu nanti materinya adalah DNA. Kemudian kita lihat bagaimana sih strukturnya DNA. Jika kita lihat pada gambar, maka DNA itu bentuknya panjang. Kemudian helix, double helix atau ganda berpilin. Ini berpilinnya melingkar seperti ini, kemudian ada dua. Jadi namanya bentuknya double helix. Kemudian kita lihat basa nitrogennya ada 4. Ada adenin, timin, sitosin, dan guanin. Di mana basa dari adenin ini akan berpasangan dengan basa timin. Kemudian sitosin akan berpasangan dengan basa guanin. Bagaimana dengan struktur dari RNA? Jika kita lihat pada gambar, RNA itu bentuknya pendek, tunggal, dan tidak berpilin. Kemudian basa nitrogen penyusun RNA itu juga ada 4. Ada adenin, urasil, guanin, dan sitosin. Perbedaannya dengan DNA adalah kalau DNA itu adalah timin, kalau RNA basa nitrogennya adalah urasil. Ini struktur dari RNA. Apa sih perbedaannya antara DNA dan RNA? Jika kita lihat rantai polinukleotidanya, untuk DNA rantainya panjang, double helix dan berpilin. Sedangkan RNA rantainya pendek, tunggal, dan tidak berpilin. Kita lihat letaknya. Sama-sama DNA dan RNA itu terdapat pada inti sel, kloroplas, dan mitokondria. Tetapi RNA juga terdapat pada sitoplasma dan ribosom. Kemudian jika kita lihat beda dari gulanya pentosa, kalau DNA gulanya berupa deoksiribosa. Kalau RNA gulanya berupa gula ribosa. Kemudian dari basa nitrogennya untuk purin sama, yaitu adenin dan guanin. Bedanya adalah di pirimidin. Kalau DNA itu sitosin dan timin, tapi kalau RNA sitosin dan urasil. Kemudian beda berikutnya tentang kadarnya. Kadar DNA itu tetap, tidak tergantung aktivitas protein. Sedangkan RNA kadarnya tidak tetap karena tergantung aktivitas dari protein. Dan jika kita lihat dari fungsinya, maka beda DNA dan RNA. DNA itu berfungsi membawa informasi genetik dan berperan pada sintesis protein. Sedangkan RNA hanya berfungsi pada sintesis protein. Demikian perbedaan DNA dan RNA. Apa sih peranan materi genetik dalam pewarisan sifat? Dalam pewarisan sifat, kita mengenal ada istilah sifat dominan dan sifat resesif. Sifat dominan adalah sifat yang menutupi atau sifat yang mengalahkan sifat yang lain. Sifat resesif
yaitu sifat yang tertutupi atau sifat yang terkalahkan oleh sifat yang lain. Misalnya, ayah rambutnya keriting dan ibu rambutnya lurus. Ternyata anaknya memiliki rambut yang keriting. Dengan demikian, rambut keriting itu memiliki sifat dominan karena dia menutupi sifat rambut lurus yang dimiliki oleh ibunya. Dan rambut lurus itu adalah sifatnya resesif karena dia tertutupi oleh rambut keriting. Kemudian, pada pewarisan sifat juga dikenal dengan ada istilah fenotip dan genotip. Fenotip itu adalah sifat yang nampak. Genotip adalah sifat yang tidak nampak. Misalnya, tadi rambut keriting dan rambut lurus itu nampak, berarti itu adalah fenotipnya. Kemudian bagaimana genotipnya? Genotip biasanya disimbolkan dengan huruf besar, misalnya huruf besar atau huruf kecil. Misalnya rambut keriting, hurufnya K besar atau K kecil. Itu namanya genotip. Pada pewarisan sifat juga ada yang namanya kariotip. Kariotip merupakan susunan kromosom pada sel-sel yang sudah diurutkan berdasarkan ukuran dan bentuknya. Jika kita lihat pada gambar di samping, ada kariotip laki-laki, ada kariotip perempuan. Jumlahnya sama-sama 23. Kemudian bedanya ada di kromosom ke-23. Kalau laki-laki kromosom 23 itu XY. Kalau perempuan kromosom yang ke-23 itu adalah X. Kemudian kalau kita lihat berapa jumlah kromosom manusia, jumlah kromosom manusia itu ada 23 pasang atau 46 buah. Dan kromosom itu ada dua, ada kromosom tubuh autosom yang sifatnya diploid, kemudian ada kromosom sel kelamin atau gonosom yang sifatnya haploid. Jika kita lihat bagaimana susunan atau kariotip dari laki-laki itu yaitu 22A plus XY. Kemudian jika kita lihat kariotip sel kelaminnya untuk laki-laki 22AA plus X atau 22AA plus Y. Kalau perempuan kariotipnya 22AA plus XX, kemudian kariotip sel kelaminnya 22AA plus X. Nah, jika nanti kariotip yang kelamin laki-laki yang 22AA plus X bertemu dengan kariotip perempuan 22AA plus X, maka akan jadi anak perempuan XX, jadi 22AA plus XX. Tetapi jika kariotip dari 22AA plus Y bergabung dengan 22AA plus X, maka akan menghasilkan anak laki-laki yang memiliki kariotip 22AA plus XY. Baik, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih, sampai bertemu lagi di bagian kedua. Tetap di channel Cukli Smart on youtube.com.